Rekonstruksi pembunuhan siswa SMK. Bupati Pemalang positif COVID-19. Menikmati kafe bernuansa Eropa. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, serang ketiga berita tadi, berita mengenai demo sopir angkot yang mempersoalkan keberadaan odong-odong, dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Madisa Putri, inilah Kompas Pekalongan. Selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Baik saudara, kita awali informasi pagi ini. Pembunuhan yang menewaskan Muhammad Arya, seorang siswa SMK di kota Pekalongan, direka ulang oleh jajaran Satreskrim Polres Pekalongan Kota Kamis siang. Dari reka ulang itu diketahui korban tewas setelah sebanyak 11 kali ditusuk oleh tersangka. Kisah perampasan sepeda motor yang berujung pada pembunuhan Muhammad Arya, seorang siswa SMK, direka ulang oleh jajaran Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Dari reka ulang itu diketahui korban tewas dengan 11 luka tusukan sebelum akhirnya sepeda motornya dibawa kabur oleh tersangka NKP yang sebenarnya adalah teman semasa SMP. Untuk menghindari kerumunan massa yang ingin menyaksikan rekonstruksi ini, polisi sudah mensterilkan lokasi dengan memasang garis polisi. Bahkan beberapa puluh meter sebelum lokasi, petugas sudah melakukan penjagaan dengan ketat hingga warga yang ingin menyaksikan reka ulang ini tidak bisa mendekat. Tersangka NKP datang ke lokasi rekonstruksi di bantaran Sungai Kerapiak dengan pengawalan ketat petugas dan tangan diborgol. Disaksikan juga oleh sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri Pekalongan, NKP memperagakan 35 adegan. Dimulai dari keduanya datang ke lokasi penusukan dan terdakwa kabur membawa sepeda motor milik korban. Rekonstruksi ini digelar dimaksudkan untuk mensinkronkan antara keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan, sekaligus untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas di lapangan terkait peristiwa tersebut. Jadi saya tegaskan dalam rekonstruksi ini bahwa ini adalah teknis dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Jadi tujuannya yaitu untuk kita mendapat suatu gambaran nyata di tempat kejadian perkara. Jadi untuk mencocokkan apakah dalam berita acara itu kita tegaskan benar nggak apa yang dilakukan di sini, maka dari rekonstruksi dari pertama sampai terakhir apa yang dilakukan oleh pelaku ini sama nggak, kita nyocokkan antara di dalam pemeriksaan dalam berkas dengan di tempat TKP. Jaksa penuntut umum JPU dari Kejaksaan Negeri Pekalongan yang ikut menyaksikan rekonstruksi ini mengaku masih menunggu kelengkapan berkas dari polisi agar bisa segera melakukan pemeriksaan. Rekonstruksi ini merupakan salah satu kelengkapan berkas yang akan dipergunakan dalam proses selanjutnya. Tentunya kami selaku jaksa penuntut umum akan menerima berkas perkara nantinya ketika setelah berkas perkara lengkap, artinya lengkap dibuat oleh penyidik, lalu kami terima. Nah, disitulah nanti kami akan periksa berkas perkara itu lengkap atau tidak. Dan kegiatan hari ini merupakan salah satu rangkaian untuk melengkapi berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, polisi menggelar rekonstruksi dalam waktu yang cukup singkat. Warga yang berada di pinggir jalan tak henti-hentinya menghujat tersangka pelaku. Hingga mobil yang membawa tersangka mendapat pengawalan yang sangat ketat. Papan Agus, Kompas TV, Pekalongan. Saudara, ratusan sopir angkot di Kabupaten Pekalongan berunjuk rasa menuntut penertiban kereta kelinci atau odong-odong. Mereka geram karena odong-odong kerap ada di jalan raya yang merugikan para sopir angkot. Unjuk rasa para sopir angkot di kantor dinas perhubungan ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi maraknya kereta odong-odong yang dinilai telah melanggar keperuntukannya. Para sopir angkot di Kota Santri merasa terganggu, salah satunya adalah pendapatan mereka berkurang. Selain itu, angkot odong-odong dinilai menyalahi keperuntukannya. Terbukti sering dijumpai kereta odong-odong melintas jalan utama dengan membawa penumpang. Burdianto selaku koordinator aksi meminta kepada pihak berwenang untuk menertibkan.
karena selama ini mereka menilai belum ada tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum. Tuntutannya pokoknya penegak hukum itu menegakkan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas itu, Mas. Jadi itu kan memang sudah jelas di situ kan bahwa kereta mini itu bergerak tidak boleh di jalan raya, harus di luaran rekreasi, dan itu tidak memenuhi standar semua itu angkutan. Para sopir angkot ditemui secara langsung Kepala Disub Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro dan dari Satlantas Polres Pekalongan. Kepala Dinas Perhubungan mengatakan pihaknya memahami apa yang menjadi keluhan para sopir angkot dan sudah menjadi kewajiban Disub untuk menertibkan karena sudah jelas diatur dalam perundang-undangan. Diminta oleh kawan-kawan untuk dikembalikan kepada undang-undang itu bukan lagi pembicaraan, tetapi memang seharusnya seperti itu, dan kami tadi sudah berkomitmen. Dari Pak Kasat Lantas juga sudah menyampaikan ada ataupun tidak ada keluhan itu merupakan pelanggaran dan akan ditindaklanjuti dengan baik secara reguler dengan tim dari Lantas maupun dengan tim yang dibentuk nantinya dari Lantas dan dari Perhubungan untuk melakukan penindakan terhadap angkutan ini. Wahyu berjanji pihaknya bersama Satlantas Polres Pekalongan akan menindak tegas bagi kereta odong-odong yang melanggar aturan dengan membawa penumpang dan melewati jalan protokol. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Dan Saudara, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan mengumumkan secara resmi pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020, yaitu Fadia Ar-Rafiq dan Riswadi. Penyampaian ini dilakukan sebelum dibukanya rapat kerja cabang khusus di internal DPC PDIP. Calon Wakil Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Pekalongan Riswadi mengajak kepada seluruh anggota partai untuk memperjuangkan dan memenangkan Pilkada tahun 2020 bersama Partai Golkar. Fadia Ar-Rafiq merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan yang juga pernah menjabat Wakil Bupati Pekalongan. Kedua pasangan mengaku optimis dan siap memperjuangkan serta memenangkan Pilkada Kabupaten Pekalongan. Pasangan Fadia Ar-Rafiq dan Riswadi ini mengusung slogan Dadi atau Fadia Riswadi untuk memajukan Kabupaten Pekalongan. Relawan kita juga alhamdulillah per hari ini sudah banyak yang bergerak, di mana Mas Riswadi juga sudah 2 kali ya melaksanakan pilkada dan namanya timnya sudah betul-betul solid, tinggal kita menguatkan dan lebih memenangkan aja gitu. Riswadi menjelaskan saat ini pihaknya sedang mensolidkan para kader dan simpatisan untuk memenangkan Pilkada serentak Desember mendatang. Bahwa surat yang diberikan kepada kami adalah perintah partai, maka tugas kami selaku struktural adalah untuk memenangkan dan memperjuangkan supaya Pilkada 2020-2024 Kabupaten Pekalongan dimenangkan oleh Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Kedua pasangan ini apabila terpilih berjanji akan memperbaiki infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, dalam waktu dekat akan menggelar deklarasi pasangan bakal calon bupati bersama partai koalisi. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya, Saudara, Bupati Pemalang positif COVID-19. Harapkan warga laksanakan protokol kesehatan. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.